contoh kecil ya, ini nyimpang, tapi ini bukti. Satu-satunya buku di dunia ini dan satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan itu banyak, Ustaz. Jangan pernah berkata Tuhan itu satu. Pencipta alam semesta itu satu. Tuhan itu banyak. Karena masing-masing agama punya Tuhan berbeda. Dan Hindu adalah satu-satunya agama yang Tuhannya paling banyak. Karena mereka semua bisa jadi Tuhan. Nah, maka itu satu-satunya Tuhan. Dan satu-satunya buku yang menuliskan dan yang minta Tuhannya itu tentang anak sulung. Itu cuma Tuhan kita. Kenapa? Tidak ada buku lain, saudara. Buku apa saja, dari pengarang siapa saja, entah itu dari kelompok apa saja, buku tentang apa saja. Tidak ada yang pernah bicara tentang anak sulung, kecuali buku ini yang namanya kitab suci kita ini. Dan Tuhan kita sangat tekankan anak sulung, anak sulung. Ibrani 12, ada yang Tuhan rindukan suatu hari pada akhir zaman ini. Sebuah gereja yang anggotanya anak sulung semua. Saya tuh bingung baca ayat itu. Pernah dengar bukan ayat itu? Datanglah kepada jemaat anak-anak sulung. Nah, rupanya gereja itu dicari oleh Tuhan. Dan terus di Wahyu 14 dikatakan bahwa anak-anak sulung ini akan mengalahkan iblis. Oh, pantas. Iblis merusak pernikahan dan menganjurkan free sex supaya nggak lahir anak sulung. Kenapa perempuan punya selaput darah? Karena itu tanda anak sulung. Jadi kesimpulannya, maaf ya jangan-jangan tertuduh, tapi ini kebenaran. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Oke? Ini rahasia luar biasa. Oke, saya kembali lagi. Jadi Musa itu sudah ada di hadapan Bapa di surga sejak dulu. Tinggal tunggu waktunya. Oke. Contoh berikut. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Coba lihat ayat 1. Ayo dibaca, tolong. Hakim-Hakim 13 ayat 1. Ya. Orang Israel melakukan ulang apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ya. Enggak main-main. 40 tahun itu satu generasi mengalami tekanan, siksaan, perampokan, penjajahan yang luar biasa. Nah, ini yang heran saudara dengar ya. Sama seperti Keluaran 2 tadi. Kalau saudara baca Keluaran 1, kita tahu itu jeritan Israel 400 tahun dalam penjajahan Firaun. Betul tidak? Mereka menderita. Nah, oke. Kembali Hakim 13 ayat 2. Kalimat pertama yang penting. Apa kata kalimat pertama di ayat 2 pasal 13? Itu ada ya. Oke, dengarkan. Aneh, ini yang luar biasa. Apa hubungannya sebuah bangsa dan negara yang tertekan dengan orang mandul? Ngerti nggak maksud pertanyaan ini? Iya toh? Kan diterangkan di ayat 1, bangsa itu menderita 40 tahun. Lalu ayat 2 ada seorang laki-laki dari suku Dan, Manoah namanya, istrinya mandul tidak beranak. Apa hubungannya? Tapi ini cara kerja Bapa kita. Seperti Musa, apa hubungannya bangsa yang menderita dalam penjajahan Firaun? Lalu ada tulisan seorang laki-laki dari keluarga Lewi, kawin seorang perempuan Lewi. Apa hubungannya? Secara logika, kalau ada bangsa yang menderita, semuanya cari dong. Cari tentara paling tidak. Cari siapa kepala negaranya. Ayo diurus baik-baik. Ternyata tidak. Dia cari keluarga. Cari anak-anak. Cari anak-anak dari keluarga itu. Berarti Yahweh harus tunggu sekian lama lagi. Bayangkan. Untuk Musa 80 tahun dia tunggu. Untuk Simpson masih lumayan, umur 20-an dia sudah bangkit. Walaupun dia salah waktu itu. Nah, jadi Simpson pun sudah ada dulu di hadapan Tuhan. Betul tidak? Ketika waktunya dia lahir, maka Bapak cari keluarga siapa yang cocok. Ketemulah keluarga Manoah. Sama. Ketika waktunya Tuhan Yesus datang, dia sudah ada di hadapan Bapa di surga.
Dia cari siapa laki-laki tulus, siapa gadis yang hidupnya benar. Matius 1 menuliskan, ketika Tuhan melihat ketulusan hati Yusuf, ada kata itu di ayat 21 kalau nggak salah Matius 1. Nah, dipilihlah mereka. Coba logika ini. Zaman itu kalau cuma cari perawan cukup banyak. Tapi Tuhan cari siapa suaminya. Kata ketulusan itu. Maka itu saudara, pernikahan itu hal yang luar biasa. Oke? Itu anak-anak kita harus siapkan sungguh-sungguh untuk itu. Nah, sekarang kalau tadi kita lihat tentang anak-anak yang dilahirkan lalu bisa buat sesuatu. Yeremia bisa buat sesuatu. Musa bisa buat sesuatu. Simson bisa buat sesuatu. Percayakah saudara? Semua bentuk pelayanan atau pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, itu juga sesuatu bisa membawa dampak yang besar. Nah, berarti itu pun sudah pernah ada dulu di hadapan Tuhan. Betul? Jadi sekarang masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengetahui itu. Karena kalau kita sudah dapat apa yang dulu sudah pernah ada, kita tinggal jalan saja. Sudah ada kok. Sama seperti kita datang dari Jakarta ke sini, kita nggak perlu buat jalan baru, sombong betul. Betul nggak? Walaupun kaya punya duit, ngapain buat jalan baru? Jalan sudah ada, jalani saja. Itu kata sudah selesai. Maka itu salah kalau kita hidup bergumul, itu salah. Nggak ada kata bergumul. Satu-satunya hal yang kita perlu bergumulkan lagi sekali, seperti yang dicatat oleh 4 Injil, yang Tuhan Yesus gumulkan cuma satu. Dia nggak pernah bergumul besok makan apa, besok bagaimana. Yang dia gumulkan cuma satu, melawan kehendaknya sendiri. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadi. Jadi itu yang kita gumulkan dalam hidup kita. Mengapa? Karena begitu kehendak kita yang menonjol, maka gagallah kehendak Tuhan. Saudara, gara-gara ayat itu, saya diberi pewahyang oleh Roh Kudus. Ternyata yang disebut Maha Kuasa itu salah. Buktinya, Papa kita tidak Maha Kuasa. Kalau Maha Kuasa itu berarti nggak ada yang nggak bisa. Ternyata ada satu yang nggak bisa. Kalau kita mengajukan kehendak kita, dia diam. Jawab, iya atau tidak? Dia diam. Berarti dia kalah. Maka itu, ini kita kumpulkan. Bagian kedua, Mazmur 139, mulai ayat 13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Semua bayi yang dikandung, maka itu Tuhan kita benci aborsi. Karena firman ini, Dia yang menenun kita, Dia yang membentuk buah pinggang kita dalam kandungan. Semua bayi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dasar dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Nah, mulai di sini kita melihat bagian kedua ya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tahun 83 saya dapat rahasia ini, saya kaget. Waktu itu saya ada di Jerman. Berarti Papa di surga sudah punya buku harian buat kita, semua manusia. Betul enggak? Karena pemazmur berkata, dalam kitabmu sudah engkau tulis hari-hari hidup kami sebelum ada satupun daripadanya. Jelas karena kita belum lahir kok, belum ada hari-hari hidup kita. Nah, renungkan, semua buku harian itu ditulisnya kapan? Kalau kita punya diary, setelah hari itu lewat. Kalau tidak kan namanya ngarang dong. Betul nggak? Kita bukan mengarang, buku harian. Tapi Papa
itu sudah menulis buku harian kita sebelum kita itu lahir, sudah.